Ketenangan warga desa Dadapan mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah koper merah yang tampak mencurigakan ditemukan di tepi jalan, mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Saat koper dibuka, kenyataan mengerikan pun terungkap. Sosok jasad wanita dalam kondisi mengenaskan. Pihak kepolisian bergerak cepat memburu jejak pelaku di balik tragedi ini. Namun semakin dalam penyelidikan berlangsung, semakin mengerikan fakta yang terkuak. Pagi hari mencekam bagi warga desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, saat menemukan jasad seorang wanita dalam sebuah koper merah di parit tepi jalan raya area pembuangan sampah pada 23 Januari 2025. Koper tersebut terbungkus plastik menyerupai paket ekspedisi. Saksi mata yang menemukan koper itu pertama kali mengatakan mencium aroma busuk dan darah saat hendak membukanya. Merasa curiga, saksi melaporkan penemuan koper ini ke pihak berwajib. Polisi bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi langsung datang ke lokasi untuk lakukan olah TKP serta membuka koper tersebut. Hasil otopsi yang dilakukan tim dokter forensik RSUD Suroto Ngawi menemukan penyebab kematian korban adalah terhambatnya jalan napas akibat cekikan pada leher sebelum korban dimutilasi. Pihak kepolisian terus mencari potongan tubuh korban, yaitu kaki dan kepala, yang berkoordinasi dengan Satreskrim Polres jajaran Jawa Timur untuk mengungkap kasus pembunuhan dan mutilasi ini. Setelah melalui serangkaian penyidikan, identifikasi, dan pernyataan dari keluarga, identitas jasad wanita dalam koper merah terungkap. Wanita tersebut adalah Uswatun Hasanah, 29 tahun, warga Blitar, Jawa Timur. Pihak keluarga pun segera mengambil jenazah Uswatun untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Berdasarkan keterangan keluarga, korban terakhir terlihat meninggalkan rumahnya pada 19 Januari 2025 dan berpamitan untuk bekerja di Tulung Agung. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan dan kami pastikan bahwa identitas yang termutilasi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nama Uswatun Hasanah, tim Jatanras Polda Jatim berhasil membekuk pelaku mutilasi wanita dalam koper itu di kawasan Madiun, Jawa Timur. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan dan olah TKP awal, Rohmatri Hartanto alias Antok dibawa ke Polda Jatim. Tak lama setelah Antok ditangkap, potongan tubuh korban ditemukan di lokasi berbeda. Potongan dua kaki ditemukan di Desa Sampung Ponorogo dalam kondisi terbungkus plastik. Sedangkan potongan kepalanya ditemukan di Trenggalek di pinggir jembatan Desa Slawe. Teka-teki mengerikan ini akhirnya terungkap. Identitas jasad dalam koper merah itu adalah Uswatun Hasanah, warga Blitar, Jawa Timur. Pelarian singkat Rohmatri Hartanto alias Antok, pelaku yang tega memutilasi Uswatun, terhenti setelah ia ditangkap di Madiun. Potongan tubuh korban ditemukan di berbagai lokasi, mengungkap bagaimana kejahatan ini dilakukan dengan begitu keji. Seiring dengan terungkapnya identitas korban, fokus penyelidikan pun bergeser pada satu pertanyaan utama. Apa yang mendorong pelaku melakukan pembunuhan dan mutilasi dengan begitu keji? Dari hasil interogasi, Antok mengklaim bahwa tindakannya dilandasi rasa cemburu dan sakit hati. Namun semakin dalam polisi menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekedar emosi sesaat. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Uswatun di Desa Sidodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pihak keluarga syok mengetahui Uswatun menjadi korban pembunuhan. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan ia tidak pernah menceritakan masalah pribadinya. Kendati begitu, pihak keluarga mengaku tenang dan lega setelah seluruh tubuh korban dapat dimakamkan dengan sempurna.
Berdasarkan keterangan pelaku, motif membunuh dan memutilasi korban disebabkan oleh rasa sakit hati dan cemburu. Antok mengaku sakit hati dan cemburu karena korban pernah mengajak seorang pria bertemu di kosnya. Tak hanya itu, Antok juga berdalih Uswatun kerap meminta uang kepadanya. Pihak kepolisian Polda Jatim mengungkapkan Antok sudah merencanakan tindakan kejinya ini. Ia bahkan sengaja mengajak korban pergi ke hotel yang menjadi tempat eksekusi. Antok menjelaskan alasannya memilih hotel itu karena dinilai aman dijadikan lokasi pembunuhan dan mutilasi. Masuk rumah para guru, terus masuk hotel. Lalu masuk hotel, apa eksekusi di hotel. Paling kuat alasannya apa? Sakit hati, cemburu. Hah? Sebelumnya tersangka mengaku sebagai suami siri korban. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, di Reskrimum Polda Jatim menemukan bahwa Antok bukan suami siri korban. Antok mengaku sebagai suami siri hanya untuk mengelabui orang di sekitarnya dan tidak dicurigai. Terungkap bahwa tersangka melakukan aksinya menggunakan pisau buah yang dibelinya di minimarket. Pisau tersebut sempat dibawa pulang dan digunakan oleh ibunya untuk memasak. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman mengatakan, Antok tidak memiliki keraguan saat menghilangkan nyawa dan memutilasi korban. Berdasarkan kronologi kejadian, Antok melakukan mutilasi mulai pukul 1.30 hingga 5.30 WIB atau selama 5 jam. Oleh karena itu, diduga kuat alat yang digunakan adalah benar pisau buah berwarna hijau, sebagaimana barang bukti yang disita oleh Polda Jatim. Penyidik menghadirkan ahli psikologi dan psikiatri untuk memeriksa kejiwaan Antok. Dari hasil tes kejiwaan, didapati Antok mengidap psikopat narsistik, di mana tersangka memiliki emosi yang meledak dan tak memiliki rasa iba. Penyelidikan mendalam mengungkapkan tindakan keji Antok bukan hanya karena emosi sesaat, tetapi diyakini sudah direncanakan dengan matang. Hasil pemeriksaan kejiwaan yang menunjukkan tersangka mengidap psikopat narsistik membuatnya mengeksekusi rencana kejinya tanpa rasa ragu. Dengan fakta-fakta yang terungkap, pertanyaan besar muncul. Apakah ini benar hanya tentang cemburu atau ada sisi kelam lain dari pelaku yang belum terungkap sepenuhnya?